Berbeda dengan pusat perbelanjaan modern, arus keluar masuk pasar tradisional tak bisa dikontrol. Tak ada pembatasan pengunjung pasar, bahkan tidak semua pasar telah menerapkan protokol kesehatan yang mendasar seperti penggunaan masker dan cek suhu tubuh. Dalam sepekan terakhir, tercatat lebih dari 50 orang pedagang pasar di 5 pasar tradisional di DKI Jakarta terpapar COVID-19. Sebagian besar bahkan positif COVID. Meski begitu, langkah antisipasi dengan tes cepat dan swab di area pasar tak mengundang banyak peminat. Akibatnya, petugas pun jemput bola dengan menyambangi satu persatu lapak pedagang untuk dites. Tak sedikit yang menolak dengan alasan takut dan khawatir rugi. Pasar bahkan dinilai bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 khususnya di DKI Jakarta. Bagaimana langkah pemerintah daerah untuk menekan penyebaran COVID di area pasar? Efektifkah tes massal COVID dengan sistem jemput bola? Faktor apa yang menyebabkan banyak penolakan dari pihak pedagang untuk tes massal ini? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar siang di lokasi, kali ini bersama saya Maria Asgaf. Kita ketahui bersama bahwa pasar tradisional kini menjadi klaster baru di tanah air, bahkan di DKI Jakarta saja juga menjadi fokus utama dengan adanya 55 pedagang pasar dari 9 pasar tradisional tersebut yang positif COVID-19. Nah, saat ini saya sedang mengikuti sidak yang dilakukan oleh pihak kecamatan dari Tanah Abang, Jakarta Pusat yang langsung datang ke pasar Bendungan Hilir di Jakarta Pusat untuk mengajak para pedagang pasar guna mengikuti rapid test. Tidak hanya rapid test saja, namun juga disediakan ada 40 swab test yang akan dibagikan bagi para pedagang yang ada di Bendungan Hilir. Diimbau kepada para pedagang, silakan mengikuti protokol daripada kesehatan, menjaga jarak, selalu memakai masker. Kehadiran dari Babin Kaptipmas dan juga dari Babinsa, TNI dan juga Polri dikarenakan pada saat kejadian yang sama di Pasar Jati Baru, Jakarta Pusat, kemudian banyak sekali warga yang enggan mengikuti rapid test secara gratis tersebut dikarenakan khawatir akan hasil rapid test yang ada. Sehingga untuk kali ini dari pihak TNI dan juga Polri juga digandeng untuk mensosialisasikan hal tersebut. Tentunya kita juga tidak menginginkan ada klaster baru di DKI Jakarta, tepatnya di pasar tradisional yang kian merebak. Sudah ada 55 pedagang dari 9 pasar di wilayah DKI Jakarta yang kemudian positif COVID-19. Sejumlah pedagang ini juga satu persatu kiosnya didatangi oleh Camat Tanah Abang untuk diajak sosialisasi. Nah, kita akan berbincang sebentar dengan Bapak. Tadi sudah dimintai identitasnya, Pak? Udah. Diajak apa? No, daftar ke Datan. Ntar habis kan nungguin ini berdua, yang satu lagi nganterin barang. Ntar yang satu kesini, saya ke sono gitu. Iya. Pak, kok mau ikut rapid test? Hah? Kok mau? Ya kan kesehatan tuh harus bener-bener. Bapak sendiri nih sebagai pedagang pasar tradisional yang kita ketahui tiap hari harus berjualan begitu ya Pak untuk menyambung hidup, dan juga kita ketahui juga bahwa pasar tradisional ini menjadi klaster baru. Khawatir nggak sih Pak, ada rasa was-was tidak saat berjualan? Kalau saya nggak percaya aja gitu, kesehatan saya cukup lah gitu. Iya, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ade. Terima kasih banyak Pak Ade. Nanti kita tunggu di luar untuk mengikuti tes ya Pak ya. Nah, saat ini juga satu persatu kios masih didatangi oleh pihak kecamatan Jakarta Tanah Abang, kemudian dari TNI dan juga Polri. Kita masih akan melihat ke dalam ya pemirsa. Nah, tidak semua pedagang kemudian mau secara sukarela untuk dites swab dan juga rapid test. Ada juga beberapa pedagang yang enggan untuk mengikuti rapid test. Nah, saat ini pihak Kecamatan Tanah Abang bersama dengan Satpol PP dan juga TNI Polri sedang menghimbau kepada pedagang tersebut untuk
mau mengikuti rapid test guna kesehatan bersama ya. Tidak hanya kesehatan bagi para pedagang saja, tapi juga keamanan, kesehatan juga bagi para pembeli yang juga nanti mengunjungi pasar Ben Hill ini. Saya. Omongan siapa yang kamu dengar? Ambil aja KTP-nya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mana KTP-nya? Gratis apa enggak? Hah? Bayar apa enggak? Gratis, gratis. Saya dibilangin tadi udah dihimbau gratis. Gratis. Coba Ayo. KTP-nya. Ayo bang, kasih bang. Ke rumah dulu. Nah, kita juga akan tanyakan kepada salah satu pedagang yang tadi juga turut dihimbau untuk diajak mengikuti rapid test. Tadi sudah mengikuti rapid test atau belum, Mas? Gimana? Sudah ikut rapid test tadi? Belum. Oh, belum ya. Tapi memang tadi pada saat diajak banyak pertanyaan juga disampaikan. Sebenarnya kekhawatirannya seperti apa, Mas? Kekhawatirannya takutnya ada orang sakit habis dites terus nular ke saya gitu. Pas berkerumun di sananya. Iya, pas berkerumun di sananya. Jadi nggak berani. Begitu. Tapi penjelasannya seperti apa kemudian? Penjelasannya kalau misalkan ini ya berani jadinya. Yang penting kan keraguan saya itu nggak ini gitu loh. Tapi ini kemudian sekarang sudah mau ya untuk dilakukan rapid test di depan nanti di pasar Ben Hill. Ya udah mau. Terima kasih, Mas. Iya. Nah, kita masih akan melihat pemirsa nanti seluruh pedagang ini akan dilakukan rapid test. Kuotanya ada 40 swab test nanti yang akan dibagikan kepada para pedagang di pasar Ben Hill dan juga warga sekitar yang nanti berkuota 120 alat rapid, yaitu ada terbagi menjadi 80 rapid test dan juga 40 alat swab test. Kok dulu udah nggak ada yang jaga, saya sendiri. Ya udah, identitasnya dulu kasih, didata dulu. Nanti baru Bapak datang. Iya, didata dulu. Ada KTP-nya, Pak? Biar enak. Sebentar, ya sebentar. Iya. Kita juga masih akan melihat beberapa pedagang yang kemudian nanti diajak dihimbau untuk mengikuti rapid test oleh pihak Kecamatan Tanah Abang. Kita juga mungkin akan tanyakan ya kepada salah satu pedagang di sini. Dengan Bapak siapa, Pak? Apa aku? Dengan Pak siapa? Aku. Pak Ako. Iya. Pak Ako ini mau tutup tokonya, mau ikut rapid test atau seperti apa? Iya mau ikut kan tadi mau suruh ini kan. Ya mau ikutin prosedur aja lah. Ya kan apa yang diituin aja. Kan di awal sempat menolak tuh sebenarnya, apakah bisa, Iya, Pak, kalau tidak gitu, kenapa, Pak? Nah, nggak masalah sih. Yang ditakutkan apa sebenarnya? Yang ditakutkan apa? Nggak takut sih. Ya kan ini kan semua memang di semua pasar juga kayaknya semua sama ya kena ya. Jadi bukan di pasar kami saja. Nah, itu kan tadi banyak ya orang di sejumlah pasar yang kemudian terkena COVID-19 gitu. Nah, Bapak yang harus berdagang tiap hari di pasar, was-was nggak sih, Pak? Ya pastilah was-was lah ya kan. Apalagi sekarang ya kan virusnya udah bertambah terus ya kan. Ya jadi mau ya. Terima kasih, nanti ditunggu di depan ya, Pak, untuk Oke. rapid testnya. Ya. Nah, pemirsa, untuk di pasar Ben Hill Jakarta Pusat sendiri ini terdapat 3 lantai dan satu persatu lantai kemudian dilewati oleh pihak kecamatan dan juga TNI Jakarta Polri untuk mengajak seluruh pedagang di pasar Ben Hill untuk mengikuti rapid test guna kesehatan bersama, karena tentunya kita tidak mau jika klaster di pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta ini semakin marak dan juga angkanya terus bertambah. Kita akan lihat mungkin datanya di pasar Ben Hill sendiri sudah mencapai 69 pedagang ya, Pak ya, Iya. yang sudah mau untuk diikut rapid ya. Iya. Sudah ada 60. Udah 69 orang. Ini baru 70% pedagang, iya. Total memang yang buka di sini ada berapa kios, Pak? Oh, mungkin ya. Tidak semua ya? Tidak semuanya, mungkin cuma nggak ada 50%. Memang dari sini memang sepi memang. Pasar Bendungan Hilir, iya. Nah, memang walaupun pihak Gubernur DKI Jakarta telah menerapkan ganjil genap bagi setiap kios yang buka di pasar tradisional berdasarkan nomor urut kios, namun untuk di pasar Ben Hill sendiri, sebelum aturan itu ada, memang tidak semua lapak di pasar Ben Hill ini buka, bahkan di bawah 50%. Nah, kita nanti akan tanyakan kepada pihak Kecamatan Jakarta Pusat bagaimana jika memang ada pedagang kemudian yang menolak seperti yang kita sempat temui tadi, dan juga seberapa penting sih sebenarnya rapid test di wilayah pasar tradisional khususnya di pasar Ben Hill, dan juga sebenarnya fokus utama seperti apa, apakah yang dikhawatirkan dari klaster baru di pasar tradisional. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Maria Asgaf. Nah, di segmen kedua kali ini kita telah berada di lokasi rapid test yang tepat berada di depan pasar Ben Hill ya.
Nah, dilihat memang ada sejumlah petugas medis dan juga ada dari pihak TNI, Polri dan juga Satpol PP yang kemudian berjaga di sini untuk melakukan rapid test tidak hanya bagi pedagang pasar saja ternyata, tapi juga bagi warga di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat ini. Nah, kemudian sebenarnya seberapa berbahayanya pasar tradisional, apakah sudah termasuk zona merah atau seperti apa? Kita nanti akan ajak Anda untuk berbincang juga bersama dengan camat dari Tanah Abang. Ini masih terus berlangsung. Nah, kemudian kita juga permisi Pak Yasin, Pak Saribu. Nah, Pak ini kemudian sedang mengecek ya Pak proses jalannya rapid test bagi para pedagang. Tapi ini tidak hanya bagi para pedagang saja ya Pak, tapi juga bagi para warga, betul? Iya. Hari ini kita khususkan untuk para pedagang dan warga sekitar. Jumlahnya sekitar 160, 80 rapid test, 80 swab. Pak Yasin, ini kan kemudian bisa dikatakan juga banyak para ahli juga mengatakan bahwa pasar tradisional kini dikategorikan sebagai klaster baru di wilayah DKI Jakarta. Apakah memang sebegitu berbahayanya kah pasar tradisional, Pak? Sebenarnya kalau dikatakan berbahaya menurut saya iya. Karena di pasar ini banyak orang tanpa gejala. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Kalau dia bergejala kelihatan, tapi ini orang tanpa gejala. Jadi kita tidak tahu, bisa saya, bisa siapa saja gitu. Dan untuk mengetahuinya kita harus tes, kita cek untuk mengantisipasi penyebaran lebih banyak lagi. Ini nanti kita sembari melihat ya Pak ya bagaimana proses ini berlangsung. Nah, kemudian Pak Yasin bisa bersama kami untuk sekaligus mengecek ada beberapa pedagang dan juga warga yang sedang melakukan rapid test di sini. Tadi juga tidak sedikit pula ya Pak yang kemudian para pedagang yang menolak pada saat diminta untuk melakukan rapid test di pasar Benhin sendiri. Alasan mereka seperti apa sih Pak? Alasan mereka karena mereka menganggap mereka sakit karena tidak ada gejala. Nah, tetapi kita kan harus waspadai orang yang tanpa gejala tapi dia positif. Nah, itu yang berbahaya bagi warga yang lain begitu. Apalagi di pusat-pusat keramaian seperti di pasar, di mal-mal dan pusat-pusat perbelanjaan. Tindakan memaksa bahkan tadi juga dilakukan ya. Apakah perlu Pak pemaksaan terhadap pedagang untuk mengikuti rapid dan juga swab test ini? Kalau menurut saya perlu. Sudah saatnya kita melakukan pemaksaan. Saya, Camat Tanah Abang, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, beserta Pak Lurah, Belurah, kalau melakukan rapid test seperti ini kepada pedagang, kita harus ada unsur pemaksaan. Karena kalau tidak dipaksa mereka tidak mau begitu. Kemudian bagi para pedagang yang kemudian menolak atau enggan untuk mengikuti rapid test, ada sanksi tertentu Pak atau seperti apa? Ada. Kita nanti usulkan kiosnya ditutup karena dia tidak mengikuti aturan. Ya kan, dia tidak ikuti aturan. Tapi alhamdulillah kalau kita tekankan kalau kamu tidak ikut, kiosmu ditutup, tidak dikasih izin. Mereka baru mau. Dari seluruh pedagang yang kemudian Bapak Yasin datangi satu persatu, tidak hanya di pasar Benhil saja, tapi kemarin juga dilakukan di beberapa pasar lainnya. Berapa persen sih Pak kemudian pedagang yang menolak pada saat pertama kali diminta? Rata-rata mereka menolaknya dengan cara menutup. Dia tutup tokonya, dia langsung pulang begitu. Tapi mudah-mudahan ya sekitar 40% mau. 40% mau. Tapi yang lain yang tidak mau bukan berarti kita tidak cek lagi. Tetap kita data. Tadi kita data siapa yang mau kiosnya nomor berapa, yang tidak mau kiosnya nomor berapa, yang belum buka atau tutup nomor berapa. Nanti akan kita cek lagi satu persatu. Sekali lagi karena banyak yang nggak tahu juga nih Pak, dikira bayar dan segala macam. Gratis ya Pak? Gratis. Ini dari pemerintah DKI khusus bagi warga masyarakat. Meskipun dia bukan warga masyarakat yang tinggal di kecamatan atau di wilayah Tanah Abang. Tadi banyak dari Tangerang, dari Jakarta Selatan, dari Bogor, semua wajib ikut. Sejauh ini sendiri untuk angka jumlah kasus positif di
wilayah Tanah Abang sendiri sudah mencapai berapa Pak kalau boleh tahu? Untuk di Tanah Abang itu lebih kurang 100-an orang, tapi itu sebenarnya sudah sembuh. Sudah sembuh. Nah, untuk saat ini yang masih isolasi itu ada sekitar 20 orang. 20 orang. Nah kan kalau untuk di pasar tradisional ini kan memang cukup rawan ya Pak, karena jual belinya juga masih menggunakan uang tunai. Nah kemudian apakah memang dapat dikatakan bahwa pasar tradisional ini yang memang sangat rentan begitu Pak terhadap penyebaran virus corona? Kalau menurut saya sangat rentan, karena ada istilah OTG. Kalau dia sakit, mungkin sakit ya kelihatan fisiknya sakit bisa kita ketahui, tapi ini orang tanpa gangguan, orang tanpa gejala, jadi bisa kamu bisa saya, kita kan tidak tahu. Nah itu yang perlu kita waspadai. Itu yang dihimbau juga ya Pak? Iya, kita himbau agar selalu tetap jaga jarak, kemana-mana pakai bawa hand sanitizer dan cuci tangan. Terima kasih banyak Bapak Yasin Pasaribu selaku camat dari Tanah Abang. Silakan melanjutkan sidaknya ya Pak ya. Nah ini merupakan salah satu sidak dari camat Tanah Abang, salah satunya di Pasar Ben Hill, dan beberapa hari yang lalu hingga nanti ke depan juga masih dilakukan di sejumlah pasar tradisional di wilayah Tanah Abang. Nah kita akhiri kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan berbagai kabar menarik lainnya di program Kabar Siang. Terima kasih.